Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Banen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqquh fiddin melalui kajian putusan dan fatwa tarjih sebagai upaya untuk mencoba mentradisikan keilmuan Muhammadiyah atau keilmuan ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan topik yang pernah kita bahas, yaitu masih berkaitan dengan tuntunan menguburkan mayat menurut tarjih Muhammadiyah. Ya, sekedar review saja apa yang sudah kita kaji. Ada beberapa tuntunan ya yang sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih di dalam Muktamar Khususi 1/4 abad Jakarta tahun 1936. Di antara isinya dan ini sudah kita bahas ya, ketika jenazah atau mayit itu disolatkan atau sudah disolatkan, itu ada anjuran untuk membawa mayit itu ke kuburan dengan isra. Isra itu dengan cepat. Tapi cepat yang bagaimana? Ya, kemarin sudah kita bahas. Artinya cepat ini dalam pandangan ulama min ghairi ramlin, tidak perlu untuk jinjik sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang sa'i. Artinya ya cepat ya. Tapi ketentuan cepatnya ini ya tidak dijelaskan secara spesifik. Nah, kemudian yang kedua ada istilah tasyi'. Tasyi' itu mengantar jenazah ke pemakaman atau ke kuburan. Nah, dalam tuntunan yang berkaitan dengan tasyi', maka di sana dijelaskan orang yang melakukan tasyi' atau mengiringi jenazah itu secara umum bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama arokib dengan berkendaraan. Kalau arokib itu khalfal jenazah, yaitu tuntunannya berada di belakang jenazah. Karena nanti kalau di depan itu jenazahnya bisa bisa tertinggal atau carry kan. Kemudian yang kedua al-masyi. Al-masyi itu orang yang berjalan, itu haitsu syaa minha. Kalau berjalan itu lebih fleksibel, boleh di depan jenazah, boleh di belakang, boleh di samping kanan, boleh di samping kiri ya. Dan semuanya ini dianjurkan yaitu qoribin, dekat dengan jenazah. Kalau enggak dekat ya nanti enggak disebut tasyi', tidak disebut mengiringi jenazah. Baik mendahului jenazah atau sangat terlambat. Yang namanya tasyi' itu ya berarti mengikuti, orang mengikuti itu ya dekat. Kemudian berikutnya somitin. Somitin itu diam, artinya orang yang mengikuti jenazah tidak ada tuntunan misalnya baca zikir atau baca tahlil. Biasanya juga ada ya. Jenazah dibawa yang mengiringi itu baca tahlil secara keras, secara jahron dan bersama-sama. Itu juga tidak ada tuntunannya. Kenapa?
Karena yang pertama tentu berdasarkan hadis ya. Dalam HPT misalnya hadis yang dikutip, hadisnya berbunyi innallaha yuhibbu as-sumta inda thalathin. Sesungguhnya Allah itu mencintai diam pada 3 hal. Di antaranya indal jenazah, ketika apa? Mengantarkan jenazah. Kenapa? Karena orang yang mengantarkan jenazah itu pada saat itu kan berkabung itu ya intinya merenung, berpikir bahwasanya kita juga akan menyusul. Artinya dengan ada saudara kita yang meninggal itu sebagai bahan refleksi bagaimana kita berpikir merenung bahwasanya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah, sebagaimana makna dari kalimat istirja itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kemudian sekarang bagaimana status wanita? Apakah diperbolehkan untuk tasyik? Tasyik tadi apa? Mengiringi atau mengikuti jenazah ke pemakaman. Kalau wanita mensolati mayit itu diperbolehkan, sebagaimana Aisyah istri Nabi juga pernah mensolati sahabat dan dilakukan di masjid. Kemudian juga ketika Rasulullah meninggal, waktu itu saya kasih pertanyaan Pak atau Bu ya, siapa yang menjadi imam? Itu pada bingung jawab biasanya. Ada yang jawab Abu Bakar, ada jawab Utsman, Umar, Ali dan seterusnya. Tapi ternyata tidak ditemukan jawabannya. Karena Rasulullah itu disolati munfaridin, sahabatnya atau para sahabat mensolatinya dengan sendiri. Dan ketika Rasulullah disolati, maka yang pertama adalah sahabat atau sahabat laki-laki dulu. Kemudian disusul sahabiyat, yaitu sahabat perempuan. Karena rumahnya Rasulullah itu kan sangat sempit sehingga bergiliran. Artinya dari cerita ini bisa kita simpulkan atau dari riwayat ini bahwasanya wanita itu diperkenankan untuk sholat jenazah. Nah, kalau diperkenankan untuk sholat jenazah, apakah juga dianjurkan untuk tasyik, untuk mengikuti atau mengiringi jenazah sampai ke kuburan? Nah, ternyata di dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabiyat Ummu Atiyah, dalam keterangan Ummu Atiyah dia mengatakan nuhina anittiba'il janais, nuhina kami dilarang, anittiba'il janais dari mengikuti jenazah. Tapi walam yu'zam alaina, tetapi larangan itu tidak keras atau tidak dipertegas, maksudnya tidak sampai pada derajat haram. Nah, di sini Ummu Atiyah mengatakan nuhina, kami dilarang. Ini kan statement atau pernyataan Ummu Atiyah. Ummu Atiyah itu seorang sahabiah, seorang sahabat perempuan yang mana dalam pengambilan hujjah dalil itu tidak boleh diambil dari sahabat. Karena kalau sahabat itu kan apa? Ada kemungkinan dia melakukan sesuatu atau menyatakan sesuatu itu yang pertama ada sumbernya dari Rasulullah, yang kedua ijtihad atau pendapat apa? Pribadi atau sendiri, yang bisa jadi menyalahi sahabat yang lain. Berarti ada 2 kemungkinan itu. Nah, sehingga apa yang dinyatakan oleh sahabat atau apa yang dilakukan oleh sahabat itu harus di cross check dulu statusnya bagaimana. Tapi sebelumnya hadis yang sampai pada sahabat, artinya tidak sampai pada Rasulullah, itu disebut hadis mauquf. Hadis apa? Mauquf.
Dan hadis mauquf itu kalau tidak ada indikator berasal dari Nabi, dalam istilah tarjih, nanti jenengan bisa lihat di Kitabul Masail Asy-Syatta, kitab beberapa masalah. Hadis mauquf semacam itu disebut al-mauquf al-mujarrad. Al-mauquf al-mujarrad itu apa? Mauquf murni. Maksudnya hadis mauquf yang tidak ada indikasi berasal dari Nabi atau Rasulullah. Yang hadis mauquf semacam itu la yuhtajju bih, tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Artinya tidak bisa dipegangi sebagai dasar apa? Hukum. Tetapi karena hadis mauquf mujarrad itu bisa jadi sahabat melakukan sesuatu atas ijtihad apa? Sendiri. Tapi yang kedua itu ada hadis mauquf, hadis yang hanya sampai pada sahabat, tetapi ada indikator, ada qarinah bahwasanya sahabat itu melakukan sesuatu memang berdasarkan perintah atau anjuran Rasulullah. Nah, yang semacam itu boleh dijadikan hujjah, atau dalam istilah tarjih disebut apa? Al-mauquf fi hukmil marfu'. Marfu' itu hadis yang sampai pada Nabi. Nah kemudian hadis Ummu Atiyah ini kenapa kok dijadikan dalil oleh majelis tarjih atau dijadikan apa? Hujjah. Karena ada indikatornya. Di antara indikator hadis mauquf itu statusnya marfu' menggunakan domir atau kata ganti apa? Nahnu atau apa? Mutakallim apa Pak? Ma'al jamaah atau kami, nuhina kami. Nah, kalau kami itu kan berarti nuhina, kami dilarang. Siapa yang melarang? Kalau semacam ini ya tentu yang melarang adalah Rasulullah. Sebagaimana Ummu Atiyah juga mengatakan dalam konteks sholat apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Mengatakan apa? Kunna nu'maru an nukhrija al-khuyyat. Kunna adalah kami, nu'maru di perintah. Kalau di sini dilarang, tapi kalau konteks sholat Idin apa? Di perintah untuk mengeluarkan para wanita yang sedang apa? Menstruasi atau haid. Kalau di sini larangan, siapa yang melarang? Ya tentu Rasulullah. Dalam konteks sholat Id diperintah, siapa yang memerintah? Rasulullah. Nah, sehingga hadis yang semacam ini disebut hadis mauquf fi hukmil marfu', sehingga bisa dijadikan landasan dalam pengambilan apa? Suatu hukum. Nah, dari sini maka pandangan majelis tarjih yang wanita itu apa? Tidak diperkenankan untuk tasyi' atau mengantarkan jenazah ke kuburan. Dan di antara hikmahnya Bu, wanita itu secara psikologi ketika menghadapi masalah itu bagaimana Bu? Belum saya tanya, jenengan sudah jawab, nangis dulu. Nah, nanti kalau wanita ikut mengiringi jenazah di kuburan, nanti yang dikedepankan nangis, kemudian apa? Bisa jadi pingsan gitu, sehingga yang mengantarkan jenazah punya dua apa? Yang dirawat mayatnya dikubur, kemudian juga bingung tadi bagaimana mengurusi istrinya atau keluarganya yang pingsan tadi, sehingga semakin apa? Merepotkan. Nah kemudian berikutnya, ini tuntunan untuk tidak duduk. Maksudnya kita dituntunkan untuk tidak duduk ketika apa? Tasyi' mengantarkan jenazah sampai jenazah itu diletakkan. Cumannya di teks putusan HPT kita itu tidak dijelaskan Pak. Diletakkan itu kan ada dua kemungkinan. Maksudnya mayitnya atau jenazahnya itu diletakkan di bumi atau di tanah, atau diletakkan di liang
lahat. Kan bisa jadi ya, jenazah atau pendosa itu kan dibawa sampai kuburan, mungkin diletakkan dulu di tanah. Nah, artinya mayat itu belum dimasukkan ke liang lahat. Nah, itu yang mana? Apakah jenazahnya diletakkan di tanah? Maksudnya ketika pendosanya itu diletakkan di tanah, atau sampai di mayatnya sampai di kubur di liang lahat. Kalau kita lihat hadisnya juga ada dua kemungkinan, Pak. Yang pertama bilang hatta tudhu'a fil ardi, yang kedua hatta tudhu'a fil lahdi. Nah, sehingga dalam permasalahan ini ya, kalau mau mengambil posisi ikhtiyat itu Pak, ikhtiyatian, kehati-hatian, yang lebih baik tentu sampai mayatnya diletakkan di liang lahat. Kemudian berikutnya juga ada tuntunan untuk qiyam, yaitu berdiri ketika kita melihat jenazah. Nah, jadi kalau kita tahu jenazah lewat, maka kita dianjurkan untuk berdiri sampai jenazah itu melewati kita atau diletakkan tadi di liang lahat tadi. Termasuk atau meskipun jenazah itu bukan jenazah Muslim. Kalau jenazah Muslim yang kita hormati yaitu orangnya, karena orang Muslim. Yang kedua, status keyakinan atau i'tiqadnya kita hormati, dan juga memiliki keimanan yang sama. Tetapi kenapa kok ditarjih walau janazah Yahudiyin, meskipun jenazah Yahudi? Dan kalau jenazah Yahudi apanya Pak yang dihormati? Misalnya keimanannya jelas tidak, karena kita tidak membenarkan keyakinan agama Yahudi. Atau misalnya jenazah orang Nasrani, apakah kita juga dianjurkan untuk berdiri? Yang mana secara keyakinan jelas kita tidak sama, dan kita tidak kita hormati. Tapi apakah tetap dianjurkan untuk berdiri? Iya, Tapi alasannya apa itu? Nah, kemanusiaan Pak. Nah, itu alasannya karena ya manusia dan punya nyawa gitu. Mungkin kalau dibawa, meskipun ini nggak ada penjelasan teks secara khusus ya, yang menghormati malaikat penyabut nyawa. Nah, itu sebagaimana hadis Sahal ibn Hunayf dan Qis ibn Sa'ad gitu. Ini menceritakan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah ketika Rasulullah ketika itu lewat atau dilewati jenazah. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah itu qiyam atau berdiri. Maka ketika itu sama sahabat dikomplain, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaha janazatu Yahudiyin, sesungguhnya itu jenazah Yahudi. Artinya sahabat ini protes, kenapa kok Rasulullah berdiri? Padahal secara i'tiqad, secara keyakinan Islam itu tidak membenarkan keyakinan atau ajaran agama Yahudi, yang mana Al-Quran itu melakukan kritik terhadap orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang yang atau bangsa yang banyak dikritik di dalam Al-Quran. Tidak hanya perilaku atau sikapnya, tetapi juga kitab sucinya secara otentisitas, validitasnya juga dikritik oleh Al-Quran. Artinya kritik terhadap sikap atau perilaku sebuah bangsa, dan juga kitab sucinya. Kitab suci itu, agama Yahudi itu sangat luar biasa dikritik oleh Al-Quran.
Tetapi ketika ada jenazah Yahudi tadi lewat di depan Rasulullah, ternyata Rasulullah tetap apa? Berdiri, sehingga para sahabat komplain tadi, ya Rasulullah, innaha janazatu Yahudiyan, sesungguhnya ini jenazah Yahudi. Maka Rasulullah meresponnya dari aspek kemanusiaan tadi, Pak. Alaisat nafsan, bukankah jenazah Yahudi itu juga masih manusia atau memiliki jiwa? Nah, ini juga bisa kita ambil kesimpulan, Pak, dalam konteks sekarang isu-isu yang sangat sering diangkat itu tentang moderasi Islam. Seolah-olah Islam itu agama yang tidak moderat. Padahal dalam teks-teks kita itu penuh dengan apa? Contoh-contoh sikap moderasi di dalam Islam, termasuk ini apa? Menghormati, Rasulullah menghormati apa? Jenazah Yahudi. Yang dihormati di sini aspek kemanusiaannya, bukan sisi teologisnya atau keyakinannya. Oke, berikutnya. Berikutnya tentang tuntunan menggali liang lahat. Yang jelas Rasulullah menjelaskan bahwasanya mayat itu dikubur di tanahnya. Maksudnya harus ada proses penguburan, Pak. Bukan misalnya ada mayat diletakkan di atas tanah terus sampingnya dikasih batu bata atau dihuruki apa. Itu kan bukan ngubur. Kalau semacam itu boleh atau enggak? Anjuran Rasulullah itu ihfiru. Ihfiru itu yang ngubur atau menggali tanah. Kan bisa juga mayat apa? Ditaruh di permukaan tanah, kemudian apa? Sampingnya dikasih di tembok atau dikasih bata atau apalah gitu. Kan bisa juga kan? Tapi itu tidak dituntunkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah bilang apa? Ihfiru. Ihfiru itu artinya apa? Tanam. Digali. Ada proses penggalian tanah dulu. Kemudian wa'amiku, disuruh apa? Dalam. Kenapa kok dalam? Karena inti mayat itu dikuburkan atau esensi mayat itu dikuburkan kan dua. Apa yang pertama? Mengembalikan ke tanah, ya kan, asalnya tanah kemudian ya dikembalikan ke tanah. Oke. Ya paling tidak dengan digali itu kemudian dalam itu mencegah yang pertama apa? Bau. Sehingga ketika mayat itu dikubur itu baunya tidak tercium oleh orang yang hidup, tidak mengganggu polusi. Yang kedua, menyelamatkan mayat dari apa? Binatang buas yang pemangsa daging. Manusia saja, Bu, atau Pak Sumanto itu juga itu gali juga ya. Nggak hanya binatang buas di zaman modern dan zaman apa Pak ini. Manusia itu juga memakan manusia gitu. Nah kemudian ketentuan dalamnya ini berapa? Nah itu ada beberapa hadis ya, tetapi semuanya tidak ada yang secara statusnya atau kualitasnya itu semuanya diperdebatkan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, penggalian dalam kuburan ini yang pertama apa? Qomatan, satu detik. Nah, kemudian wabastatan, tambah apa? Satu pengawai. Apa pengawai apa? Kalau kita tangan kita awe-awekan, nah itu kira-kira itu berapa meter, Pak? Iya, duaan ya. Nah, itu. Nah, itu yang secara umum yang dipraktekkan di masyarakat kita karena mengikuti apa? Mazhab Syafi'i. Okay. Ya, tadi kalau apa menggali kuburan artinya yang pertama digali, yang kedua apa? Disuruh dalam. Kemudian bentuk liangnya itu apa? Ini sudah kita bahas ya dulu. Yang pertama ada asyaku. Syaku itu ya digali ke bawah. Orang Jawa nyebutnya Bapak liang cempurang Bapak ya. Ya. Nah itu. Ya cuma ke bawah
saja. Yang kedua itu al-lahdu. Al-lahdu itu jadi lahat itu, karena orang Indonesia dan Jawa itu menyebut hak itu susah, jadi hak itu, sehingga apa? Lahat. Tapi asalnya al-lahdu. Al-lahdu liang lahat itu apa? Dia ke bawah, kemudian menyamping, tapi diambil yang depan, yang dia bukan, dia kubuli, bukan apa? Zuburi. Kubul itu depan ya. Maksudnya diambil, kalau kita konteksnya Indonesia kan kepala mayit di utara. Di utara, dan kiblatnya juga di barat, sehingga liang lahatnya itu menyamping ke barat. Meskipun bisa juga menyamping ke timur, tapi kan tadi diambil yang kubuli. Kubuli itu yang depan gitu. Dan itu yang disebut liang apa? Lahat. Kenapa kok Rasulullah bilang al-lahdu lana wasyaqu li ghairina? Liang lahat itu untuk kami, maksudnya apa? Orang Islam. Wasyaqu li ghairina, liang, bahasa Indonesianya apa Pak itu? Kalau Jawa tadi cempuran ya, saya belum tahu bahasa Indonesia wasak. Li ghairina maksudnya bukan liang lahat itu untuk selain Islam. Kenapa kok demikian? Karena kalau kita perhatikan syariat Islam itu ketika sama dengan syariat yang lain itu pasti membawa wajhul mukhalafah. Wajhul mukhalafah itu apa? Perbedaan sebagai identitas umat Islam. Contohnya banyak sekali itu. Misalnya ketika Rasulullah dulu hijrah ke Madinah, tahu bangsa Yahudi sudah melakukan puasa apa? Asyura, sebagai ekspresi kesyukuran terhadap apa? Keselamatan mereka dari perbudakan Fir'aun. Ketika Nabi tahu orang Yahudi melakukan puasa, Nabi bilang apa? Nahnu aula minkum, atau ana ahaqu minkum bi Musa. Saya yang lebih berhak mengikuti apa? Melakukan puasa Asyura daripada kamu sekalian. Artinya ini kan syariat yang sudah ada, itu disebut apa? Syar'u man qablana, syariat umat-umat yang terdahulu. Artinya puasa Asyura itu syar'u man qablana, karena Nabi bukan pertama kali Nabi apa yang mensyariatkan puasa Asyura, tapi sama Nabi itu diadopsi atau apa? Tetap diakui dan dimasukkan bagian dari syariat Islam. Itu yang disebut syar'u man qablana. Tetapi ketika Nabi tadi menjadikan puasa Asyura itu sebagian dari syariat kita, pasti mendatangkan wajhul mukhalafah, sisi apa? Kontras atau sisi yang membedakan daripada syariat Yahudi. Maka Nabi apa bilang? Lain baqitu ila qabilin, lain baqitu ila qabilin la asummanna at-tasi'ah. Kalau saya masih hidup tahun ke depan, saya akan puasa apa? Tasu'a itu, tanggal 9 Muharram. Nah itu. Ini kan sudah kita bahas. Ini kan kehendak Nabi, disebut apa? Sunnah hamiyah. Sunnah Nabi berkehendak melakukan sesuatu tapi belum dilakukan. Itu boleh dijadikan dalil atau tidak? Itu sudah kita bahas ya dulu waktu membahas apa? Puasa Asyura. Tapi intinya ini wajhu apa? Mukhalafah. Dalam konteks penguburan mayat juga gitu Pak atau Bu. Yang mayat itu dikubur di bumi itu tidak hanya dilakukan oleh umat Islam, tapi sebagai bentuk tadi identitas umat Islam, maka penggalian liang kubur itu disunahkan pakai apa? Liang lahat. Ini identitas ajaran agama Islam. Oke ya. Berikutnya di HPT kita itu menjelaskan setelah itu ya, setelah tadi liang lahat, kemudian pasanglah di atasnya batu bata mentah, atau dalam teks Arabnya apa? Wansibu alaiha allabina nasban.
Artinya apa? Yang lahatkan tadi kan ke samping, itu kemudian dikasih bata mentah secara umum, tapi yang dipraktikkan di masyarakat apa Pak? Pakai papan. Kenapa nggak pakai bata? Ya mungkin agak ribet ya. Saya belum tahu ada proses pemakaman yang pakai apa? Bata. Secara umum apa? Papan. Dalam mazhab Syafi'i pun yang paling baik itu ya labin atau labina, itu bata mentah. Baru itu lauhah atau apa? Papan. Tapi mungkin kalau di Indonesia itu karena mungkin agak susah ya, atau juga berat ya pakai bata itu, sehingga secara umum yang dipraktikkan pakai papan. Oke. Kemudian berikutnya, penguburan mayat itu dianjurkan fi maqbaratil muslimin, di kuburan kaum muslimah, artinya di TPU, tempat apa? Pemakaman umum. Kenapa kok di kuburan, Pak? Padahal boleh saja orang menguburkan mayit di tanah pribadi. Wong Jawa menyebut apa, Bu? Ningguritan ya. Orang-orang dulu kan apa? Mayitnya cukup dikubur di guritan. Apakah itu sah? Sah, itu nggak perlu digali, Pak. Misalnya ya apa, ada orang yang memakamkan keluarganya itu di belakang rumah, sudah dikubur, ya tidak perlu digali. Tapi kenapa kok yang dianjurkan oleh tarjih itu fi maqbaratil muslimin, di kuburan kaum muslimin? Kenapa kira-kira? Yang pertama, itu memang sudah dilakukan oleh 3 generasi awal umat ini. Makanya di HPT itu ditaklil. Taklil itu pakai dalil rasionalitas, Pak, tapi tidak bisa menyebutkan apa? Tagnya. Makanya cuma dikatakan apa? Liwuku idzalika fil qurun ats-tsalatsah. Karena hal itu telah berlaku selama 3 abad. Maksudnya di masa Nabi, masa sahabat dan tabi'in, atau abad 1 sampai abad 3 Hijriah. Tapi tidak ada teks secara atau dalil secara nas dari Nabi ya. Sehingga tadi kesimpulannya apa? Mayat itu dikuburkan dimanapun itu boleh. Tapi yang lebih baik apa? Di kuburan kaum muslimin. Kenapa? Yang pertama karena mengikuti tradisi salaf, atau apa yang dilakukan oleh generasi salaf. Nah, kalau jenengan jawab, di zaman Nabi itu kan ada kuburan umum namanya apa? Baqi. Tapi kenapa Nabi dikuburkan di rumahnya, Pak? Kok enggak di Baqi? Kenapa itu? Memang ada teksnya, Pak. Ada hadis, ada keterangan yang Nabi itu dikubur haitsu kubit, di mana dia meninggal. Itu berarti taksis. Taksis itu apa? Pengecualian. Tapi secara umum umat Islam pada zaman Nabi itu ketika meninggal dia dikubur di Baqi. Itu sampai Nabi itu kalau malam apa Pak Tebu suka ziarah ke Baqi, apalagi waktu itu gilirannya Aisyah itu sampai cemburu. Ini Nabi kalau giliran saya itu kok malamnya keluar, apa saya kurang cantik gitu dibanding istri yang lain. Maka sama kita Bu, ipen di Nabi apa pindah ning apa istri yang lain. Ternyata yang dilakukan Nabi itu malah menuju apa? Baqi. Dan ketika itu Aisyah mendengar yang diucapkan Nabi itu ketika mau masuk Baqi apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar, dan seterusnya itu. Ini apa barokahnya cemburu Aisyah jadi apa, Bu? Jadi ilmu, tahu doa tentang apa? Masuk kuburan ketika kita mau ziarah. Tapi kalau cemburunya jenengan, Bu, pada bapaknya jadi apa, Bu? Barokahnya cemburu Aisyah itu jadi ilmu.
Oke. Kemudian yang kedua, ketika mayat dikuburkan di pemakaman umum, itu faedahnya apa? Mendapatkan doa bagi orang yang ziarah. Kalau misalnya di tadi belakang rumah, kan cuma keluarganya saja yang ziarah. Nah, kalau di kuburan umum pasti semua orang yang ziarah dia dapat doa. Assalamualaikum ya ahlad diyar, dan seterusnya, itu artinya juga mendoakan. Oke. Kemudian berikutnya tata cara memasukkan mayat ke kuburan atau ke liang lahat. Dari mana cara memasukkannya? Dari kaki kuburan. Kaki kuburan itu, kuburan kok ada kakinya, biasanya kan ada orang yang suka ngeyel. Maksudnya kaki kuburan itu ya, kalau mayat itu kalau di Indonesia kepalanya di utara, berarti kakinya di selatan, berarti kaki kuburannya di selatan. Jadi memasukkan mayat itu dari kaki kuburan, berarti kalau di Indonesia ya dari selatan. Meskipun bisa aja dari apa? Dari barat, dari apa? Timur, dari utara, tapi tuntunannya dari kaki kuburan, maksudnya dari selatan. Yang dimasukkan kakinya dulu atau kepalanya dulu? Kepala gitu, karena kepala itu yang paling apa? Yang paling mulia. Kalau bayi dilahirkan kepala atau kaki dulu? Hah? Kaki itu kepala. Kepala gitu. Orang brosot itu secara umum kepala dulu ya. Dan sehingga tadi mayat tadi di kepalanya dulu yang dimasukkan. Kemudian ada orang yang nampani mayat itu, jumlahnya berapa Pak itu? Kenapa kok 3? Ben enteng ya. Ya ben enteng 5 sekalian. Agak waktu. Untel-untelan ya. Nah itu apa? Anjurannya. Maksudnya ini nggak ada hadis secara khusus ya, tapi ini istimbat para ulama atau pendapat para ulama. Dianjurkan yang nampani mayit itu jumlahnya ganjil, yaitu witrun. Karena pakai dalil umum itu, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu tunggal, mencintai sesuatu yang ganjil gitu. Artinya kalau ganjil itu bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Kalau 1, jawabannya jenengan tadi kaboten gak kuat. Mau 2 kok genap. Kalau 3 enteng dan juga pas ya, sesuai dengan apa? Panjangnya kuburan. Mau 4 kok genap, mau 5 gak amat kuburan. Sehingga diambil kesimpulan 3. Dan juga ternyata punya apa? Contoh ketika para sahabat apa? Mengubur Nabi. Ketika sahabat mengubur Nabi, yang nampani jenazahnya Nabi itu siapa saja? Nah, ini angel jawabannya. Jenengan pengarang juga angel. Abu Bakar, apa? Umar, Utsman. Nah, itu diurut. Ada 3. Yang pertama Ali ibn Abi Thalib, statusnya sebagai apa? Menantu. Yang kedua Al-Abbas, yaitu pamannya Nabi. Yang ketiga Al-Fadl. Itu 3. Oke. Kemudian yang memasukkan mayit ke liang lahat tadi membaca doa. Doanya apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah, atau bisa juga Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Itu yang dibaca. Maksudnya Bismillah, saya memasukkan mayit ke kuburan. Wa ala millati Rasulillah, saya mengubur mayit sesuai dengan apa? Ajaran
atau agamanya Rasulullah atau sunnahnya Rasulullah. Nah kemudian berikutnya, kalau jenazahnya wanita itu ada anjuran untuk ditutup dengan kain. Kenapa? Supaya biasanya kalau wanita itu kan auratnya agak susah, Bu. Karena aurat wanita itu kan semua badannya kecuali apa? Muka dan kedua telapak tangan. Sehingga kafan itu bisa terbuka atau lekuk tubuh itu bisa jadi kelihatan. Sehingga ada tuntunan ketika proses penguburan itu ditutup dengan kain, meskipun ini tidak begitu umum ya di masyarakat ya. Nah, itu kalau apa? Wanita. Nah kalau laki-laki dalam pandangan tarjih itu tidak ada anjuran semacam itu, karena aurat laki-laki itu secara umum kan apa? Fleksibel, cuma antara pusar dan lutut. Dan ada beberapa hadis ya, misalnya hadis Ali annahu atahum wa hum yadfanuna qaisan. Ada ketika para sahabat mengubur Qais, itu kuburannya ditutupi dengan kain. Maka yang dilakukan Ali itu fajaddabahu, dia mengambil kainnya itu. Innama yusna'u hadza bin nisa, sesungguhnya menutupi kain itu hanya dilakukan kalau jenazahnya wanita atau perempuan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak dibedakan baik jenazahnya laki-laki maupun perempuan. Ya meskipun yang bermadzhab Syafi'i jarang melakukan. Kadang kita itu Bu, waktu mayit di dusi itu. Oh iya, akeh sing nyengunguk ya, padahal nggak boleh itu. Mayit itu ya Pak, didusi padha nyengunguk, pingin roh. Padahal itu kan aurat itu, nggak boleh itu. Biasanya orang perempuan. Kenapa? Biasanya perempuan. Makanya sing takziah kadang ya padha delok nyingkap apa sing geber iku. Nah, sehingga kalau bisa itu di Muhammadiyah ya ada takbir khusus lah untuk apa? Untuk apa? Memandikan mayat. Oke. Nah kemudian ini masih bicara orang yang tadi nampani jenazah ke kuburan. Yang turun ke kuburan ini disunahkan, dianjurkan laki-laki atau perempuan Bu? Laki-laki. Kenapa kok bukan perempuan Bu? Gak kuat. Ngiringi gak oleh namanya apa? Jenazah di kuburan. Mengiringi jenazah saja tadi kata umat ya enggak boleh kok penampani jenazah atau di kuburan. Tapi bagi laki-laki ini dianjurkan dia tidak bersetubuh di waktu malam dengan istrinya. Nah, ini penting Pak artinya. Ya meskipun mungkin tidak perlu untuk diumumkan ya. Tapi paling tidak kalau waktu malam melakukan hubungan dengan istrinya itu nggak usah ikut turun. Landasannya apa? Ini penting Pak. Ini saya baca detail ya, karena ini penting saya sampaikan. Hadis Anas ibn Malik. Kata Anas, syahidtu binta Rasulillahi tudfanu. Syahidtu, saya menyaksikan binta Rasulillah, anaknya Rasulullah. Siapa Pak? Anaknya Rasulullah itu. Nah, makanya kita baca HPT itu kalau baca sendiri ya bingung. Binta Rasulillah sopo? Gak tengok. Nah, nanti kita lihat itu ada dua penafsiran. Dua penafsiran. Yang pertama Zainab, yang kedua Ummu Kulthum. Itu yang benar yang mana? Nanti kita lihat ya. Kata Anas, saya menyaksikan penguburan anaknya Rasulullah. Wa huwa jalisun 'alal qabri. Ketika itu Rasulullah
duduk di atas kuburan. Fara'aitu, kata Anas, saya melihat ainaihi, kedua matanya, tadma'ani, mengeluarkan apa? Mata air. Mata kaki kok mata air. Kok mata ya mata air. Air mata, keliru kali. Artinya apa? Menangis. Boleh enggak orang menangis karena ada keluarganya yang meninggal? Boleh. Tapi tidak niyahah. Nanti niyahah itu apa? Nangisnya suaranya keras. Kemudian kalau di masa jahiliyah itu apa? Sakunya itu dirobek-robek. Kalau kita di Jawa nggak saku nih, bu, kelamin dirobek-robek. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau sekedar menangis boleh. Dan Rasulullah sendiri apa? Nangis ketika apa? Anaknya meninggal. Hal fikum min ahadin lam yuqari fil lailata. Maka Rasulullah bertanya ini. Rasulullah bertanya ini karena statusnya apa? Menjelaskan sebuah hukum. Meskipun pertanyaannya jadi pertanyaan kok jorok. Kan apa? Ini bicara tentang hukum. Makanya hadis yang bicara wanita itu nanti panjang itu. Itu kan diawali apa? Innallaha la yastahyi minal haqqi. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Ini kan bicara tentang hukum. Makanya Nabi bertanya, apakah di antara kamu ada seseorang yang tidak menggauli istrinya pada waktu malam? Karena posisi Rasulullah ingin menjelaskan sebuah hukum, bukan apa statement cangkruan, ratanan ya, bukan ini. Ini menjelaskan sebuah hukum. Faqala Abu Talha, maka Abu Talha menjawab, jenengan garis bawahi ini apa? Abu Talha, saya ya Rasulullah. Qol, maka Rasulullah bersabda, fangzil fi qabriha, turun di kuburnya siapa? Anaknya Rasulullah tadi. Fanazala fi qabriha, kemudian Abu Talha apa? Turun di kuburnya. Nah sekarang Pak, Abu Talha berarti apa? Sing nampani mayitnya anaknya Rasulullah. Secara umum Pak atau Bu, sing nampani mayit itu siapa? Ini yang meninggal anaknya Rasulullah, orang perempuan atau wanita ya, perempuan ya. Secara umum sing pantas untuk nampani mayit ke kuburan siapa? Kalau ada wanita atau perempuan meninggal. Paman? Muhrimnya? Nggak, ini sudah punya suami atau belum kira-kira? Secara umum kan apa? Suaminya. Terus anaknya Rasulullah ini siapa gitu? Tadi ada dua kan? Ada dua kemungkinan kan? Yang pertama Ummu Kulthum, yang kedua Zainab ya. Bukan Zainab, Ruqayyah gitu. Itu siapa gitu? Suaminya siapa? Suaminya Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan itu apa? Suaminya. Makanya beliau mendapatkan gelar apa? Dzun Nurain. Karena seseorang yang paling beruntung Pak, dipek mantu Rasulullah, anak dua-duanya itu dinikahi. Luar biasa itu. Ali bin Abi Thalib saja hanya nikahi siapa? Fatimah. Tapi kalau Utsman dua. Kenapa kok bukan Utsman yang nampani tadi anaknya Rasulullah? Kalau dalam pandangan Al-Imam Asy-Syaukani itu lebih menguatkan anaknya Rasulullah ini siapa? Ummu Kulthum. Kenapa kok Ummu Kulthum? Karena Ruqayyah itu meninggal Nabi ketika itu perang Badar, sehingga tidak apa? Menyaksikan proses
pemakaman. Perang Uhud kok, perang Badar. Ya. Itu. Sehingga yang dirojihkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani siapa? Ummu Kulthum. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok Utsman enggak nampani jenazahnya Ummu Kulthum atau anaknya Rasulullah? Kenapa? Kenapa kok Abu Thalhah? Nah, malamnya kumpul, istrinya meninggal, Pak. Berarti malam digauli, kemudian apa? Pagi meninggal. Gak mentolo. Nah itu kenapa kok Utsman tidak menurunkan jenazahnya Ummu Kulthum di tadi liang lahat? Dan Rasulullah memberikan pertanyaan tadi, hal fikum min ahadin lam yuqarifil al-lailata. Siapa di antara kamu yang tidak mengumpuli istrinya pada waktu malam? Nah, Utsman ibn Affan itu tidak mau turun karena malamnya tadi ngumpuli. Istrinya siapa? Yaitu jariyah atau karena punya budak banyak. Kalau budak itu kan boleh digauli sayyid atau majikan meskipun tanpa nikah, gitu. Ya. Sehingga tidak turun ke kuburan ini waktu proses pemakaman siapa? Ummu Kulthum. Oke, Pak, sekarang berikutnya pertanyaannya. Kira-kira kenapa kok nggak boleh, Pak? Gitu. Orang yang menggauli atau mengumpuli istrinya pada waktu malam tidak boleh menurunkan jenazah wanita ke liang lahat. Kenapa kok tidak boleh? Jawabannya jenengan literalis ya. Hadis ngono ya wis. Nah, itu paling enak itu. Tapi itu masih agak susah juga, harus tahu hadisnya dulu. Kadang gak tahu hadisnya barengnya. Nah, ini sudah mending karena sudah tahu hadisnya. Yang sekarang taklilnya, taklil itu mencari rasionalitasnya. Kenapa kok nggak boleh? Kenapa, Pak? Dimasukkan keyakinan maksudnya ya? Oh gitu. Nggak, kenapa kok nggak boleh? Orang yang malam harinya mengumpuli istrinya tidak boleh menurunkan jenazah wanita ke liang lahat. Kenapa? Mengalami kelelahan. Mengalami kelelahan. Yang masuk nambah di jenazah lelah tenan Pak. Oke, alasannya ini yang penting ya. Alasannya kenapa kok laki-laki tidak boleh menurunkan jenazah wanita ke liang lahat kalau malamnya menggauli atau mengumpuli istri, supaya terhindar dari gangguan setan yang tadi membisikkan jenazahnya itu nanti dibayangkan istrinya. Kan mungkin juga Pak, itu kan kejadiannya kan baru tadi malam, pagi itu masih ingat, kecuali kalau sudah lewat itu wes nggak ingat. Dan itu masalah ibadah. Ini bagusnya Islam. Kalau Islam itu bicara ibadah, pasti mencoba memproteksi adanya syahwat. Itu kenapa kok wanita nggak boleh jadi imam, Bu? Nanti kalau wanita jadi imam, makmumnya ya lebih banyak, jamaahnya lebih ramai itu. Tapi bukan lillahi ta'ala. Masjid yang muadzinnya nggak jelas, yang lanang suaranya gak penak, ngajak ngantuk munisan, itu susah masjidnya dapat jamaah banyak. Tapi kenapa kok nggak diganti wanita saja? Suaranya merdu, menarik juga. Itu pasti ketika diganti jamaahnya banyak. Karena Islam tadi ingin, ini konteksnya ibadah. Kalau ibadah itu memproteksi supaya tidak ada nafsu atau
syahwat. Kenapa kok misalnya soft laki-laki yang baik, yang terbaik apa di depan, soft wanita di belakang? Karena semakin jauh melakukan interaksi, terproteksi dari nafsu ini. Termasuk juga tadi dalam penguburan mayit. Sehingga jangan sampai orang menguburkan mayit tapi muncul yang enggak itu. Padahal ini apa? Ibadah dan juga tadi hubungannya keselamatan mayit ini. Kan orang yang mensolati, mengubur ini kan memberikan syafaat kepada mayit. Syafaat itu mendoakan ya. Kalau kita di Muhammadiyah itu karena mungkin nggak begitu familiar, kok syafaat? Maksudnya mendoakan. Ya. Oke ya. Kemudian berikutnya, ketika mayit itu dikuburkan, itu dihadapkan ke kiblat. Ini yang menarik, Pak. HWT kita, Pak, itu memutuskan sebuah putusan, tapi nggak memenuhkan dalilnya. Bagaimana putusan itu lahir kok dalilnya nggak ditemukan? Makanya apa? Tapi ini wajar, Pak, karena secara umum ya mayit itu apa dihadapkan ke kiblat. Tapi ketika dicari dalilnya, ini dalilnya mana? Makanya di HPT kita dikatakan majelis tarjih tawakuf belum menemukan apa? Dalilnya, maka tidak disebutkan dalilnya. Tapi sebenarnya itu ada dalil ya, meskipun dalilnya itu tidak bicara secara spesifik ya. Nabi pernah mengatakan ketika bicara tentang al-kabair. Kabair itu apa? Dosa-dosa besar. Nabi menyebutkan hiya sab'un, ada 7. Salah satunya itu istihlalul baitil haram, menghalalkan Baitul Haram. Padahal Baitul Haram itu apa? Kiblatukum ahya'an wa amwata. Kiblatnya kamu sekalian dalam keadaan masih hidup maupun mati. Ya, kalau kiblatukum ahya'an berarti orang hidup ketika sholat itu menghadap kiblat. Kiblatukum amwatan berarti mayit pun ketika dimakamkan di kuburan itu tetap menghadap kiblat. Sehingga dalam pandangan mazhab Syafi'i, mayit itu wajib dihadapkan ke kiblat. Kalau ada mayit kemudian dikubur tidak dihadapkan kiblat, itu dianjurkan untuk digali lagi, gitu. Kemudian dihadapkan ke kiblat. Nah, dari hadis ini, misalnya mazhab Hambali menyimpulkan kalau tadi mayit itu wajib dihadapkan ke kiblat. Dalilnya ini kiblatukum ahya'an wa amwata. Tapi di HPT kita masih tawakuf gitu, Pak. Kemudian berikutnya waktu-waktu yang kita tidak dianjurkan untuk mengubur, sebagaimana apa? Mensolati. Ada 3 waktu sudah kita pernah apa? Bahas, yaitu ketika istiwa, matahari berada di titik kulminasi, kemudian pada waktu apa? Terbenam, kemudian pada waktu apa? Terbitnya. Nggak usah kita bahas. Ini waktunya masih atau enggak? Habis ya? Ya, kita cukupkan. Ya, terima kasih atas kedatangannya dan kehadirannya, dan kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.